Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali di majelis yang penuh berkah ini tanpa kekurangan suatu apapun. Selawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Para jamaah, kita akan melanjutkan pembahasan kita bab masalah takdir yang kita ambil dari Syarah Sahih Muslim. Kula urutaken mawon nomere meskipun nggih enten sing beberapa hadis banyak yang sama, tapi kula pilih sehingga mboten diulang-ulang. Hadis nomor 4784. Hadis rada panjang iki. An Tufail, dari Tufail, Haddatsau Usaid Al-Ghifari. Usaid Al-Ghifari menceritakan atau meriwayatkan, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi adnayahataini yaqul, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan satu permisalan yang dekat. Inna nutfata taqa'u fi rahimi arba'ina lailatan. Sesungguhnya nutfah itu berada di rahim selama 40 malam. Thumma yatasawwaru 'alaihal malak. Kemudian dibentuk di dalam rahim tersebut oleh malaikat. Qala Yuhair mengatakan hasabatahu qala alladhi yakhluquha fayaqulu ya Rabb al-qur au unsa. Kemudian malaikat selepas membentuknya menjadi makhluk atau membentuk rupanya, fayaqul, malaikat berkata, ya Rabb al-qur au unsa, apakah dia ini atau janin ini laki-laki atau perempuan? Fayaj'alullahu dzakaran au unsa, thumma yaqul ya Rabb asawiyun au ghairu sawiyun. Ya Rabb, kemudian Allah menjadikannya laki-laki atau perempuan menurut kehendak Allah yang Maha mengetahui. Iki kula singkat mawon. Kemudian malaikat itu berkata, Ya Rabb, apakah dia menyimpang ataukah tidak?
lalu Allah menetapkan dia menyimpang dan tidaknya. Lalu malaikat berkata, ya Rabb, bagaimana tentang rezekinya, ajalnya, akhlaknya? Kemudian Allah menetapkan dia bahagia atau celaka. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, hadis ini meskipun memiliki konteks yang sama dengan konteks hadis yang kemarin yang panjang itu, namun sesuai dengan apa yang harus kita yakini sebagai seorang mukmin, bahwa memang Allah sudah menetapkan segala sesuatu yang terjadi pada diri manusia itu memiliki takdir yang sudah ditetapkan. Ini keyakinan atau ilmu kekuasaan Allah yang harus kita yakini, begitu saja. Maksudnya sami'na wa ata'na. Juga kaitannya dengan masalah yang terkait maupun itu rezeki, apakah dia nanti menyimpang atau tidak, ajalnya, akhlaknya, semua itu juga sudah dicatat. Semua itu juga sampun ditetapkan, sehingga memang manusia itu sebenarnya hanyalah merupakan manusia yang lemah tanpa daya, tanpa kekuasaan atau tanpa pertolongan dari Allah, tanpa rahmat Allah, dia tidak akan mampu untuk menjadi sesuatu. Makanya kita niki harus ingat betul-betul sebagai manusia, kedudukan kita sebagai makhluk itu semuanya memang diciptakan. Kita bukan menciptakan diri kita sendiri kan. Kita tidak mungkin menciptakan kita sendiri ketika berada di dalam rahim. Demikian pula ketika sudah keluar dari rahim, kita juga tidak ikut menciptakan apa-apa. Mulai dari bayi, kemudian bisa berkembang, tumbuh berkembang menjadi tinggi besar sampai dewasa dan tua. Semua itu adalah Allah yang menolong. Semua itu adalah kehendak Allah. Kita sama sekali tidak ikut apa-apa. Wis trimo dadi istilahnya ngoten nggih. Trimo dadi. Jadi manusia niku seharusnya banyak bersyukur kepada Allah, karena Allah lah yang membuat dia seperti itu. Belum lagi nanti kaitannya dengan kehidupan sehari-hari kita, makanan kita yang kita itu tinggal makan, kemudian selepas niku nggih mboten mikir nduk perut itu makanan kita diapakan, kenapa kok jadi BAB, tidak jadi nasi saja. Semua itu kan karena Allah yang menghendaki. Coba seandainya kalau kita makan jamaah sekalian, kemudian yang keluar juga tetap yang kita makan, nggak repot. Makan nasi keluarnya nasi. Makan ini keluarnya ini umpamanya. Nah itu kita harus tahu ini semua siapa yang mengatur. Kita boten elok ngatur lapo-lapo kan ngoten. Boten elok ngatur lapo-lapo. Wis trimo dadi, wis karek enake, wis karek beriman wae. Ngoten mawon boten purun beriman. Nikmat-nikmat sing sakmonten kathah niku dari penciptaan yang hanya tinggal memakai, banyak orang yang ingkar, banyak orang yang kufur. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Jangan sampai semua kenikmatan yang hanya tinggal kita pakai di dunia ini itu kita ingkari. Para jamaah sekalian, kemudian hadis kita
lanjutkan pada nomor 4785. Niki nggih sama nggih. Kula ulang hadis 4786. An Sa'id bin Ubaidah an Abi Abdurrahman an Ali. Dari Ubaidah an Abi Abdurrahman an Ali, qala kunna fi janazatin fi Baqi'il Gharqati. Kita ketika itu berada di pengkuburan jenazah di pemakaman Baqi Al-Gharqat. Baqi Al-Gharqat niki dekat Masjid Madinah nggih. Kalau sekarang niku Baqi kuburannya niku bisa kita saksikan kalau kita ke Masjid Nabawi. Tak lama kemudian atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada kami. Lalu beliau duduk. Niki hadis nggih panjang juga niki. Panjang. Dan kami pun duduk mengelilingi beliau. Setelah itu Rasulullah memegang sebuah batang kayu pendek dan beliau menggaris-gariskan dan memukul-mukulkannya di atas tanah seraya berkata, tidaklah seseorang diciptakan melainkan Allah telah menentukan tempatnya di surga ataupun di neraka. Tidaklah seseorang itu diciptakan melainkan Allah telah menentukan tempatnya di surga atau di neraka. Ini pun jelas sekali bahwa orang itu memang dengan pengetahuan dan kekuasaan Allah, maka Allah sudah tahu menciptakan manusia itu dia nanti jadi ahli neraka atau ahli surga. Namun niki kaitannya dengan keyakinan kita atas kekuasaan Allah mawon. Kita tidak boleh menyerah pasrah lantaran apa yang disebutkan oleh Rasulullah niki dengan pemikiran yang dangkal, pemikiran yang tidak jernih. Lah nek wis diciptakno takdiri masing-masing ya wis ra ada usaha wis ki opo. Usaha nek panjenengan akhire ngono. Akhirnya mlebu neraka atau akhirnya swarga. Tidak begitu para jamaah ini. Tapi tetap kita diperintahkan oleh Allah secara nas bahwa kita harus berusaha berjuang untuk mendapatkan surga dan menghindari masuk ke dalam neraka. Ini harus kita yakini betul. Wis tidak usah dipikir secara mendalam kaitannya dengan kekuasaan Allah seperti ini, karena ilmu Allah sangat luas sekali dan manusia tidak mungkin mampu untuk mencapai atau menyamai ilmu Allah. Setitik mawon dari luasnya lautan yang luas itu. Faqala, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seorang laki-laki. Faqala rajul, ya Rasulullah, afala namkuthu ala kitabina wa nata'al amal. Kalau sudah dikatakan demikian, maksudnya pun wong swarga neraka, syaqiyun au sa'idun, maksudnya celaka dan bahagia. Terus apa gunanya kita beramal? Maksudnya afala namkuthu ala kitabina. Tidakkah kita sudah berpegang saja pada takdir dan meninggalkan amal? Wis gak perlu amal soleh. Kayak gini pertanyaan yang memang sejak dulu ya ditanyakan. Karena memang manusia seperti itu kodratnya. Lah wis ditentokno kabeh ya Rasulullah.
kan kita tinggal elok apa yang sudah ditetapkan itu dan tidak usah beramal. Faqala, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Man kana min ahli sa'adah, fayasiru ila amali ahli sa'adah, wa man kana min ahli syaqawah, fayasiru ila amali ahli syaqawah." Kata Rasulullah, barang siapa yang dia ditetapkan sebagai orang ahli sa'adah, maksudnya orang yang berbahagia, maka dia akan dimudahkan untuk beramal sebagai ahli sa'adah, orang yang berbahagia, maksudnya masuk ke dalam surga. Kabeh digampangno istilahnya ngoten. Jadi apa-apa yang terkait dengan ketetapan takdir niku nggih tetap berlaku. Akan dimudahkan orang ini untuk menuju apa yang sudah ditakdirkan. Dan itu adalah hak Allah sebagai Tuhan, sebagai zat yang menciptakan manusia atau makhluk. Tidak boleh intervensi. Ya Allah, kok begini umpamanya. Demikian pula Rasulullah menyatakan, lah orang yang memang ditetapkan menjadi ahli syaqawah, orang yang binasa, akan dimudahkan, akan dibuka jalan menuju ahli syaqawah, menuju orang-orang yang binasa. Nah, ini sebagai hamba kita harus merasa takut, al-khauf, artinya kita niki kudu wedi. Jangan-jangan kita menjadi ahli syaqawah ini dan ternyata kita syu'ul khotimah meninggalnya. Padahal sebelumnya kita adalah orang yang senantiasa berharap kebaikan, senantiasa berbuat ketaatan. Lah di sini niku kadang-kadang orang yang taat banyak yang terperdaya dengan ketaatannya. Niki yang membuat orang ini akhirnya menjadi ahli syaqawah. Banyak orang yang rumangsa taat itu rumangsa di bangga-banggakno, aku iki wong sing ahli taat. Akhirnya dengan ketaatannya itu dia sombong pada jamaah. Akhirnya dia menjadi ahli syaqawah. Na'udzubillah. Jangan sampai ketaatan kita membuat kesombongan yang bisa menyimpangkan diri kita menjadi orang-orang yang ahli syaqawah niki. Faqala, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "I'malu fa kullu muyassar, amma ahli sa'adati fayasiruna li amali ahli sa'ada, wa amma ahli syaqawati fayasiruna li amali ahli syaqawa." Thumma qara'a, ini kata Rasulullah, "I'malu, sampeyan kabeh iku beramal. Wis sampeyan kabeh iku tugase mek berusaha. Sak api-apike, ta'ato sak api-apike, ibadah sak temen-temene. Apa wae yang diperintahkan untuk dilakukan ya kita lakukan, dan semua yang kaitannya dengan larangan kita jauhi. Ya sudah, itu tugas kita. Ikmalu yang dimaksud oleh Rasulullah adalah itu. Maka insya Allah setiap orang yang ahli sa'adah, maksudnya ya orang yang berbahagia, ditentukan menjadi orang yang berbahagia, ya, akan menuju ke sana. Dan demikian pula ahli syaqawah, dia akan menuju ke sana juga. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, hadis ini mau siji gitu, yang pasti ada kesamaan, tetapi konteksnya berbeda.
Kula memang sengaja memilih membahas kajian yang kaitannya dengan bab-bab yang diitukan oleh takmir kaitannya dengan membahas hadis itu karena membahas satu hadis atau dua hadis, membaca satu hadis atau dua hadis itu lebih baik berbandingkan saya berpendapat dengan pendapat kula piyambak atau saya mengambil pendapat yang kaitannya dengan masalah ini tanpa menyertakan hadis. Karena membaca satu hadis dua hadis itu jauh lebih utama, jauh lebih utama berbandingkan khumurun ni'am terus Umar. Membahas satu hadis kemudian kita pahami itu lebih baik berbandingkan harta unta merah. Unta merah niku harta sing paling berharga. Harta sing paling berharga niku masih kalah dengan kita membaca satu hadis. Makanya membaca hadis, literasinya kemudian kita pahami atau kita memahami satu hadis itu lebih baik atau lebih utama berbandingkan pendapat kula piyambak atau mengambil pendapat orang-orang tanpa dasar hadis atau ayat-ayat Al-Qur'an. Terus memang kula memilih niki di samping memang hadis-hadis seperti niki jarang kita bahas di forum-forum kajian. Hadis seterusnya 4787 An Ali, dari Ali, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaum jalisan wa fi yadihi 'udun yang kutubihi farafa'a ra'sahu faqala ma minkum min nafsin illa wa qad 'alima manzila minal jannati wan nar. Sama ya. Qalu ya Rasulullah faliman na'mal afala nanquthu qala la i'malu fa kullu muyassar lima khalaqa lahu thumma qara'a fa amma sama. Terus hadis nomor 4788 An Jabir, dari Jabir, qala ja'a Suraqah ibni Malik ibni Ju'sam, dikatakan datanglah Suraqah ibnu Malik ibnu Ju'sam. Qala, dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bayyin lana dinana ka'anna khalqina al-an fima al-amalul yawm afima jaftu bihil aklam wa jazat bihil maqadir. Suraqah bin Malik bin Ju'sam bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, terangkanlah kepada kami agama ini. Seolah-olah kami baru diciptakan. Apakah hakikat amalan hari ini? Apakah karena telah tertulis oleh pena yang telah kering dan takdir yang pasti berlaku, ataukah amalan yang harus kita hadapi? Rasulullah SAW kemudian menjawab, la, tidak, tapi karena pena yang telah kering dan takdir yang mesti berlaku. Suraqah bin Malik berkata, lalu untuk apa kita beramal? Zuhair berkata, lalu Abu Az-Zubair berkata, sesuatu yang tidak dapat aku pahami. Maka aku bertanya kepadanya tentang apa yang diucapkan oleh beliau. Dia menjawab, beramalah karena semuanya akan dipermudah. Jamaah sekalian, hadis niki menunjukkan bahwa setiap orang niku akan beramal dan akan dipermudah untuk melaksanakan amalnya
sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan. Ini merupakan pertanyaan yang sangat bagus sekali dari Suraqah bin Malik bin Ju'sam niki, karena kaitannya dengan masalah keyakinan atau agama ini. Seandainya kita salah dalam meyakini, kita akan menyimpang dari agama. Umpamanya kita tidak meyakini bahwa semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah, umpamanya maka kita secara tidak sengaja ataupun sengaja sudah dianggap menyimpang dari agama Islam atau keimanan. Dan ini tentu sangat berbahaya. Artinya kita bisa dikatakan kafir terhadap kekuasaan Allah. Makanya dikatakan ini masalah agama. Seolah-olah kami baru diciptakan. Artinya kan memang secara kasat mata kita ini kan baru diciptakan. Zahirnya ya kita lahir pada saat ini, umpamanya kaum-kaum yang lalu pun selesai kan ya. Kita kan baru diciptakan. Berarti amal-amal yang kaitannya dengan hal-hal yang baru juga mestinya itu baru gitu, muhdits. Tetapi para jamaah harus kita pahami ini bagi kita, bagi manusia, bagi makhluk yang diciptakan. Tapi untuk Allah bukan hal yang muhdits, bukan hal yang baru, bukan hal yang baru. Berarti Allah menciptakan manusia, kemudian kita lahir, Allah kemudian tidak tahu kita itu mau kemana, ke surga atau ke neraka, nggak tahu, rezekinya juga nggak tahu, ajalnya nggak tahu. Tidak seperti itu. Makanya dikatakan seolah-olah kita baru lahir. Kenapa kok hal-hal yang baru lahir itu dikatakan oleh Allah sebagai sesuatu yang sudah lama, yang sudah kering? Ya karena memang itu adalah kaitannya dengan kekuasaan Allah. Kemudian apakah hakikat amal hari ini? Apakah telah tertulis oleh pena yang telah kering dan takdir yang pasti berlaku, ataukah amalan yang harus kita hadapi? Maksudnya niku ya wis, apakah kita harus beramal? Untuk apa beramal kalau sudah ditetapkan kita seperti itu, maksudnya sa'ada atau syaqawah umpamanya. Dan juga kaitannya dengan apa takdir yang pasti berlaku itu nggih. Lantas apa yang harus kita lakukan ya Rasulullah, sementara sesuatu itu sudah terjadi dan sudah kering dalam pina takdir? Maka niki para sahabat juga ada yang berkata ini adalah sesuatu yang tidak dapat aku fahami. Lah kok iso ngono? Lah terus tiang sing kafir itu akan senantiasa ngeyel kan ngoten iki. Akan senantiasa ngeyel. Untuk apa beramal? Untuk apa beramal? Itu dijadikan alasan. Engko nek aku panjenengan mlebu swarga lah, aku mlebu swarga. Akhirnya dia berbuat semaunya sendiri ketika di dunia ini. Jadi orang yang tertipu dengan khayalannya sendiri, niki tiyang sing mboten percaya takdir niku dijadikan alasan untuk memenuhi pemenuhan hawa nafsunya. Malas ibadah dengan alasan takdir. Wah niki repot. Turu wae tapi njaluk mlebu swarga. Niki kan nggih wong sing aneh. Tapi keyakinan takdir seakan-akan bener. Iku kan aku percaya karo takdir. Iku kan aku percaya karo apa sing ana ndok Al-Qur'an nek kabeh wis ditetapno takdire. Tapi dia males. Tapi dia mboten purun ibadah. Nek kafir mboten purun beriman.
Akhirnya nopo? Orang ini menjadi orang yang ahli syaqwa, ahli neraka. Para jamaah tidak seperti itu, pemahaman tentang masalah keyakinan terhadap takdir niki. Wis lah, amantu billahi wa rasulihi niki wis bener. Kita cukup beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kaitannya kali takdir-takdir sing wis memang ditetapkan, kita yakini saja, baik buruknya wis apapun itu kita hanya berusaha. Makanya dikatakan demikian, beramalah. Diulang-ulang hadis niki beramalah. Karena selamanya semuanya itu akan dipermudah sesuai dengan apa yang sudah ditakdirkan. Wis cukup ngoten mawon. Delek-delek nggih mboten gathuk-gathuk. Iso mek tambah kita niku semakin semakin gak karu-karuan secara pemikiran dan secara moral. Nggih napa keyakinan terhadap takdir niku ngoten. Dados kita semakin yakin terhadap takdir, orang yang beriman itu keimanannya semakin mantap. Keimanannya semakin mantap berbandingkan orang yang tidak percaya kepada takdir. Terus tiang sing mukmin itu akan semakin mantap keimanannya. Tapi nek tiang sing mboten percaya takdir, dia lemah. Bahkan cenderung untuk kufur. Cenderung untuk tidak berusaha. Namun bukan tidak seperti itu yang dimaksud. Nek ahli dunia, umpamane ahli dunia, orang niki cita-citane mek dunya mawon. Dia dengan takdir napane mboten percaya karo takdir. Karena dia hanya memburu dunia. Sing penting usaha kerja keras. Wis entek-entekan pol-polan ya oleh duit triliunan umpamanya. Tapi akhirnya kan dia menyerah dengan takdir juga. Ngoten. Maksudnya niku akhirnya yo mati juga. Dia tidak mungkin bisa menghalangi apa yang sudah ditakdirkan. Makanya kula sering menjadikan satu ilustrasi dalam surat Ali Imran itu enten ayat nomor 10 Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Kata bi ali fir'aun wal ladzina min qablihim kadzabu bi ayatina fa akhadhahumullahu bi dzunubihim wallahu syadidul iqab. Orang-orang kafir yang dia hidupin niku mek napa ndelek dunya brana. Wis gak percaya ana Tuhan, gak percaya ana takdir, malahan wis takdir wis ilang ya. Mereka kan jelas nasibnya ngoten. Wis jelas nasibnya. Tidak berguna sama sekali amwalahum. Harta-harta mereka sing sakmono kathah niku. Mboten enten manfaat blas. Nanti di akhirat apa gunanya harta benda? Wong kafir itu meskipun dia napa duwe dunya brana emas seluk seake bumi langit ya gak kanggo di sisi Allah. Ya karena dia kafir, sing dituju mek dunya ae. Juga auladahum, juga anak keturunan mereka, wong kafir niki nggih mboten kanggo. Ndak ada kemudian nanti di akhirat anaknya bisa dijadikan memberikan syafaat atau memberikan bantuan, itu tidak mungkin karena dia kafir. Karena dia kafir sehingga anak-anaknya meskipun anaknya sendiri mukmin sekalipun tidak akan memberikan manfaat.
Dan ini jelas perbedaan antara orang kafir, orang mukmin itu jelas banget. Makanya kalau kita ingin perjelas masalah ketauhidan ini, ya tiang mukmin itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wis titik. Nek wong kafir niku kan kata, agamae kata, tapi tetap siji sebutannya kafir. Enten agama Kristen, enten agama Hindu, Buddha, Konghucu, Zoroaster penyembah api, yo patung, ya enten kejawen. Semua ini adalah dikatakan kafir karena tidak percaya Allah, tapi percaya kepada Tuhan yang lain. Sementara orang-orang yang musyrik itu mereka percaya kepada Allah, tetapi mensekutukan Allah dengan sesembahan yang lain, patung, kuburan, dedemit, sing nunggu gunung-gunung, dan perkara-perkara lain jamaah sekalian. Artinya jelas gitu, wong mukmin iku sing percaya karo Allah dan Rasulnya dan kitabnya, dan juga masuk takdir di situ. Masuk takdir di situ. Maka siapa yang menyimpang dari kategori seperti ini, maka tidak disebut sebagai seorang mukmin. Makanya waspada terutama di warga Muhammadiyah agar senantiasa hati-hati ketika dia melakukan hal-hal yang menjerumuskan dirinya atau bisa menjerumuskan atau nyerempet kepada kemusyrikan. Niki sering kula ingataken. Lah ini enten contone ngoten lho. Disebutno contone kata bi ali fir'auna wal ladzina min qablihim. Kadzabu bi ayatina, kadzabu bi ayatina. Ahli Fir'aun dan bala tentaranya Fir'aun itu adalah contoh nyata orang yang kufur, kafir, bahkan mengaku Tuhan. Mengaku Tuhan. Dia mengaku Tuhan. Kemudian secara tegas menolak dakwah Nabi Musa dan juga Nabi Harun. Sampai akhirnya Allah menghukum Fir'aun dan bala tentaranya ini. Meskipun ketika itu Fir'aun ini merupakan raja yang kuat, ngaku Tuhan itu luar biasa itu, manusia ngaku Tuhan. Bala tentaranya yang mengejar Nabi Musa dan Harun serta keluar Bani Israel menuju ke Palestina itu 30.000 dikerahkan semuanya. Tapi dengan kekuasaan Allah, Fir'aun dan bala tentaranya akhirnya ditenggelamkan di Laut Merah. Ini akibat dari kesombongan dan kekufuran. Demikian pula kita kalau membaca kisah-kisah umat sebelum itu sama. Dan Raja Namrud yang juga seperti itu nasibnya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, jadi perbedaan yang jelas antara orang-orang yang memang kafir dengan orang-orang mukmin itu yang pun jelas tegas dalam Al-Quran. Maka ini masuk dalam kategori kita meyakini takdir niki wis ojo ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Kita percaya saja yakin wis. Kadang-kadang banyak sebagian konco-konco sing rumangsa pinter uteke sekolah dhuwur-dhuwur
tapi digunakan untuk mencerca masalah takdir ini. Banyak teman-teman yang seperti itu, ya, kuliahnya nang Australia, kuliahnya nang rono-rono, tapi memang dia adalah orientalis. Mereka adalah orang-orang yang sengaja merobek-robek keyakinan kaum muslimin dengan cara seperti itu, merusak kepercayaan wong-wong Islam niku kali masalah takdir niki harus kita waspadai. Terus kadang-kadang dibuat bingung kita nih. Mbok saking pintere, mbok saking gobloke, saya juga nggak tahu. Yang pasti orang yang seperti ini, ya akhirnya budek sendiri, akhirnya bingung sendiri. Rumangsa profesor tapi mutek-mutek masalah takdir, mboten kira ketemu. Sak pinter-pintere manungsa niku dipudhek temen muter-muter masalah takdir mboten kira ketemu. Dados wis wong mukmin niku aman nek wis yakin ngoten mawon. Nek aman nek wis yakin ngoten mawon. Wis penting ayo beramal sapi-api. Nggih. Hadis seterusnya 4789. Ya Rasulullah, ini kita langsung kepada hadis konteksnya. An Imran ibni Husain qala, ya Rasulullah, a'ulima ahlul jannah min ahlin nar. Husain bin Imran berkata atau bertanya, ya Rasulullah, apakah penghuni surga dapat mengetahui siapa penghuni neraka? Beliau menjawab, iya, na'am. Imran kemudian bertanya lagi, kalau begitu buat apa mereka beramal? Beliau menjawab, setiap orang akan dipermudah untuk melaksanakan apa yang telah ditetapkan baginya. Di konteksnya sama, hadisnya memang sama-sama secara nas. Jadi hadis niki secara nas menjelaskan bahwa nanti ahli surga itu akan mengetahui ahli neraka. Maksudnya niki nggih, penduduk surga niku bisa melihat penduduk neraka. Nah ini nggih jangan nanti di akhirat, ya. Nanti di akhirat. Bahkan ada dalam kisah-kisah ayat-ayat Al-Quran itu yang menjelaskan bahwa ahli surga bisa menjenguk ngoten niku jenenge. Mboten menjenguk nggih. Umpamane kancane. Nah, itu menghina ta ngece tapi pokoknya ada seseorang atau teman yang dia masuk neraka, kemudian temannya yang masuk surga niki bisa melihat atau ya menjenguk lah, ngece istilahnya. Iki biyen kancaku aku nduk donya ku duwe kanca. Wong iku kafir. Lah saiki nduk neraka. Cah kepengin ndelok cah piye kabare wong iku, umpamane ngoten. Lah iki ya penghinaan maksudnya. Maksudnya wong ahli neraka itu dihina dengan kita bisa melihat ke sana gitu. Kepedean gitu. Maksudnya memang ahli surga diberi kesempatan untuk melihat orang ahli neraka itu biar semakin siksanya semakin parah. Ahli neraka ketika melihat temannya yang ahli surga niku semakin gelo. Aslinya gak lapo-lapo. Ya memang wis neraka wis loro lah banyak di teng neraka ki. Tapi ketika melihat ada temannya yang sewaktu di dunia hidup sama-sama, tapi kok dia masuk ke dalam surga, kemudian nengok dia, itu semakin gelo. Ya Allah, apa piye aku gak mukmin kaya koncoku iki. Ya Allah, apa aku biyen gak taat kaya koncoku iki.
Lah sing ahli swarga nggih takok, piye kabare sampean? Wis ngerti nduk neraka kok takok piye kabare sampean? Jadi ini merupakan salah satu hikmah. Wong ahli swarga gak kira kepanasan teng neraka nggih, iku wis urusan liya ngoten niku. Para jamaah, ini merupakan salah satu hikmah yang akan terjadi nanti ketika sudah masuk masing-masing manusia ke dalam surga dan ke dalam neraka. Wallahu alam, mudah-mudahan kita betul-betul diberi rahmat oleh Allah dengan ketaatan kita. Semoga kita dimudahkan, muyassar ila ahli sa'adah, dimudahkan betul-betul jalan kita menuju ahli sa'adah, yaitu orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga. Betul-betul kita memohon kepada Allah seperti itu. Jangan sombong dengan ketaatan-ketaatan kita. Wallahu alam, mudah-mudahan enten manfaatnya dan bisa menambah keimanan. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.